Shalom adik-adik. Selamat pagi. Shalom. Kembali lagi bersama kita kakak-kakak sekolah minggu. Sebelumnya, adik-adik udah mandi belum? Udah kan? Kita pada pagi hari ini mau ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau Berdoa dulu. berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan, siap mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau hadir, kiranya Engkau yang akan memberkati setiap apa yang kami dengar, kiranya juga Tuhan Engkau yang akan menyertai pembawa firman-Nya. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyiapkan hati kami, Engkau yang akan berikan kelancaran dari awal hingga akhirnya nanti. Amin. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana? Ada sukacita? Ada ya pastinya, puji Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat walaupun kita masih tetap offline dulu ya kakak-kakak semuanya. Iya. Bersama dengan adik-adik di rumah, bersama mama, papa, atau ayah, ibu di rumah, atau keluarga yang lain. Dan kita berdoa bersama supaya besok kita segera bisa ibadah secara offline tentunya. Nah, untuk menambah sukacita adik-adik hari ini, kita akan bersama-sama angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Mari. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan, adik-adik sudah sangat bersukacita. Nah, untuk menambah sukacita adik-adik hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang baik semuanya ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Usi. Silakan Mbak Usi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama menyatukan hati kita mau tutup mata kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Engkau boleh izinkan kami untuk sekolah minggu Tuhan, meskipun kami nggak bisa berkumpul dalam satu gedung yang sama, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap ada di hati kami masing-masing. Bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Gimana kabar kalian? Udah mulai suntuk ya? Yuk kita sama-sama berdoa. Biar sebentar lagi kita disegerakan bisa tatap muka ya ibadahnya. Bisa sekolah minggu bareng-bareng. Adik-adik semuanya siap mendengarkan firman Tuhan belum? Udah ya? Siapin dulu Alkitabnya. Mbak Usi tungguin. Ayo, yang belum diambil, Alkitabnya diambil dulu. Dah semua? Adik-adik, Mbak Usi mau tanya. Adik-adik pernah nggak ada di antara kalian yang orang tuanya atau orang yang dikasihinya sakit? Pernah ya? Pasti sedih ya? Mbak Usi hari ini mau bercerita tentang ada kisah kakak beradik namanya Arsya dan Arsy. Saat itu keluarga mereka, salah satunya yaitu mamah mereka sedang jatuh sakit adik-adik. Arsya dan Arsy sangat sedih. Mereka cuma bisa menangis. Mama sakit. Mereka cuma bisa menangis adik-adik. Menangis gak berhenti-berhenti karena mereka sayang banget sama mamanya. Mamanya yang biasanya setiap pagi nyiapin makanan,
makan, setiap malam dongengin mereka, tiba-tiba jatuh sakit dan gak bisa berbuat apa-apa. Cuma bisa baringan dan tidur di atas kasur. Mereka sangat sedih. Si Arsy, adiknya, bilang sama kakaknya, "Kak, gimana ya kalau misalnya mama gak bisa sembuh? Gimana kalau misalnya mama sakit terus?" Adiknya sedih banget deh. Lalu kakaknya ingat, kalau sekolah minggu dulu pernah bilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber pertolongan. Tuhan Yesus yang akan selalu memberkati setiap anaknya. Lalu Arsya bilang sama adiknya, "Dek, kakak ingat, Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan. Tuhan Yesus selalu menyediakan berkat bagi anak-anaknya. Yuk kita sama-sama berdoa, kita satukan hati kita berdoa supaya mama diberi kesembuhan, supaya mama segera dipulihkan." Akhirnya Arsya dan Arsy dua-duanya sepakat berdoa. Mereka lipat tangan mereka tutup mata mereka kusyuk berdoa untuk kesembuhan mamanya. "Tuhan Yesus yang baik, sembuhkan mama. Engkau yang memberikan kesembuhan bagi setiap orang. Begitu juga bagi mama kami. Tuhan, kami mau mama kami bisa pulih seperti semula. Pakai obat-obatan yang mama kami minum dan pakai dokter yang merawat mama kami. Agar mama kami dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin." Setiap hari, pagi, siang, sore, mereka selalu mendoakan mamanya. Mereka gak putus asa adik-adik, karena mereka percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Akhirnya beberapa hari kemudian, Mama Arsya dan Mama Arsy akhirnya sembuh. Puji Tuhan, akhirnya bisa pulang dari rumah sakit dan bisa pulih kembali. Wah, mereka senang banget. Mereka menyambut mamahnya dengan sukacita. Mereka menyambut dengan membawakan bunga-bunga, membawakan kue, dan puji Tuhan, mama sudah diberi kesembuhan. Akhirnya setiap hari, setiap bangun tidur, Arsya dan Arsy gak lupa untuk berdoa. Berdoa buat apa? Bersyukur atas setiap berkat dan pertolongan Tuhan. Dan adik-adik ingat gak? Di dalam Alkitab juga ada cerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang selalu bersyukur atas pertolongan Tuhan. Yuk semuanya sama-sama dibuka ya. Dari kitab Mazmur. Mazmur 138 ayat 1 sampai ke 8. Udah dibuka? Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Mbak Usi bacakan ya. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ayat selanjutnya nanti bisa dibaca di rumah ya. Jadi di dalam firman Tuhan hari ini diingatkan bahwa dulu sebelum Daud diangkat menjadi raja, Daud itu bukan orang yang spesial adik-adik, dia adalah orang biasa. Dan setiap orang menganggap rendah dia, mereka meremehkan, masa sih Daud bisa jadi raja? Tapi adik-adik tahu, atas pertolongan Tuhan, Tuhan memakai Daud dan dijadikan sebagai raja yang sangat besar, yang memerintah di Israel. Daud karena dalam kehidupannya yang selalu diberkati Tuhan, yang selalu diberi pertolongan sama Tuhan, dia selalu bersyukur. Seperti di dalam perikop hari ini dikatakan nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Jadi saat menghadapi musuh, saat menghadapi lawan-lawannya, Daud gak pernah takut adik-adik. Karena Daud percaya dan Daud yakin bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dan Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita semua. Jika Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud, Tuhan tidak pernah meninggalkan Arsya dan Arsy, Tuhan juga gak pernah meninggalkan Mbak Usi, Mbak Reni, Mbak Tita, Mas Anto, Mas Andi dan semuanya. Tuhan Yesus juga sayang sama adik-adik semua. Ingat adik-adik, tugas kita adalah berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan.
Jangan jemu-jemu, jangan pernah lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah Allah yang baik yang selalu menolong kita dalam suatu situasi apapun. Dalam keadaan apapun Tuhan memberkati kita. Kita mau sama-sama berdoa, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan pertolongan-Mu. Engkau baik dan sungguh baik Tuhan. Engkau memberkati kami dalam setiap keadaan kami. Dalam keadaan sakit, ketika kami berdoa, Engkau memberikan kesembuhan. Dalam keadaan kesusahan, ketika kami meminta pertolongan-Mu, Engkau yang menyediakan pertolongan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Ajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang gak pernah lupa atas kebaikan-Mu. Ajari kami yang selalu bisa mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini bercerita tentang Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan seperti yang dialami Daud, Arca-Arsi, dan Tuhan selalu menolong kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini ya, yang telah disampaikan oleh Mbak Usi. Coba adik-adik masih ingat nggak tadi tema kita hari ini apa ya tadi adik-adik? Ya, betul sekali ya. Tema kita hari ini adalah bersyukur atas pertolongan Tuhan. Jadi, adik-adik jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Karena apa? Karena Allah itu baik. Nah, kita akan angkat satu pujian ini dengan penuh sukacita bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Dan sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita akan berdoa dulu bersama-sama. Mari Mbak Tita. Mari adik-adik kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.